Hai guys, saya Fahmi Mubarak. Welcome back to Cari Cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Cari Cerita. Oke, jadi udah lama Cari Cerita nggak bikin podcast lagi, nggak bikin bincang-bincang gitu ya podcast. Dan kebetulan tadi siang gue habis sholat Jumat dan ketemu sama Bang Aldi. Beliau ini merupakan teman lama saya, yang kita udah lama nggak ketemu ya. Udah lama lumayan lah ya. Udah lumayan lah ya, semenjak COVID ya. Semenjak COVID. Jadi beliau ini merupakan salah satu duta generasi berencana ya. Iya. Tahun berapa? 2017. 2017. Juara satu ya? Juara satu. Dengar-dengar sampai ke nasional. Ke nasional. Ke nasional juga ya. Mewakilin Mewakilin provinsi. Provinsi apa? Saya Banten. Provinsi Banten. Banten ya. Oke, jadi Bang Aldi ini dulunya pernah jadi duta generasi berencana tahun 2017 ya. Iya. 2017 di Provinsi Banten. Jadi gini Bang, saya tuh resah. Kebetulan ada Abang ya. Iya. Kita diskusi, ada yang perlu kita diskusikan. Resah terkait di lingkungan gua. Anak-anak, kita kan ini kan genre itu kan membahas soal remaja kan. Iya, betul. Selain keluarga berencana kan membahas soal remaja, Ya, anak-anak. remaja. Nah, di lingkungan saya Bang, itu saya tuh risih banget. Kenapa? Risih banget. Iya, kenapa? Risih kenapa nih? Yang ngelihat, bayangin coy, ngelihat anak-anak sekolah seusia SD ya, seusia antara 10 hingga 10 tahunan lah, bahkan mungkin ada yang di bawah 10 tahun. Itu pada ngerokok. Udah banyak yang ngerokok. Iya, dan gak sedikit, banyak. Di lingkungan gua, itu baru di lingkungan gua, banyak. Kacau. Dan setelah gua baca, kira-kira nih kan gua penasaran kan, apa iya cuman di lingkungan gua yang banyak ngerokok. Setelah gua baca riset, dari riset data kesehatan, Risekdas gitu ya. Iya. Itu ternyata angka peningkatan perokok di usia dini gitu ya. Di usia 10 hingga usia 18, artinya usia remaja lah. Itu terus meningkat. Tahun 2013 28,8%, meningkat di tahun 2018 jadi 29,3%. Tinggi juga ya kenaikannya, signifikan banget. Signifikan, berarti signifikan lah. Maksud gua, yang ngerokok tuh ya risih aja gitu, bahaya. Ngomongin bahaya, lu ingat gak yang ngerokok ya? Gue ingat banget tahun 2000 berapa tuh yang kita di Parung tuh acara ini santunan ya? Baksos ya, Iya, Baksos. tahun 2017. 2017. Iya, 2017. Wih, pas banget gue jadi duta itu ya. Iya, ya kan ente jadi pemateri waktu itu. Iya, gue jadi pemateri. Iya. Nah, itu kita kan ada tes kesehatan ya. Oh iya. Tes kesehatan. Iya, ingat. Iya, ingat kan? Ingat. Yang apa namanya? Yang ada tes gua sama lu paru-paru juga. Paru-paru ya kan. Pokoknya daleman gitu ya. Hati, paru-paru. Oh, semuanya lah yang ada dalam gitu jantung ya kan. Iya, gua ingat. Hasil tes gua waktu itu paru-paru gua enggak bersih. Udah enggak bersih gitu ya. Udah enggak bersih. Padahal kita enggak ngerokok. Padahal iya, gua enggak ngerokok. Bahaya, itu bahaya sih. Ya emang bahaya ya. Ngomongin itu emang bahaya banget. Makanya. Itu Nggak, maksud apa penyebab mereka ngerokok gitu? Kenapa? Itu yang lu resahin gitu maksudnya? Iya, yang gua rasain tuh, ya itu bahaya. Pertama bahaya. Kedua, bagi gua perokok tuh bener-bener nggak keren. Nggak keren dan meresahkan. Kalau menurut gua ya. Iya. Gua sebagai bukan orang yang ngerokok. Karena pertama gini, di satu sisi oke lah. Gua nggak bilang lu nggak boleh ngerokok, cuman di satu sisi di rokok kan udah tertulis jelas bahwa itu bahaya, dan ketika lu bakar rokok lu hisap rokok lu keluarin asapnya kemana-mana, kemudian kehirup sama gua, berarti kan cara nggak langsung lu bukan hanya ngejolimin diri lu sendiri, tapi gua juga kena. Kita lah ya. Ya, kita juga kena yang nggak ngerokok. Maka itu bagi gua ya satu kejahatan. Jahat banget sih Jahat menurut gua. Iya. Ya bayangin aja kita nggak ngerokok terus tiba-tiba pas kita periksa ternyata paru-paru gua. Waduh, paru-paru gua nggak bersih. Hah?
Iya. Masa gue harus berhenti bernapas? Makanya. Sementara ciri makhluk hidup kan bernafas, coy. Iya. Ini anak kecil udah ngerokok maksud lu gitu ya? Maksud gue yang gue rasain anak kecil. Masalahnya anak kecil. Anak kecil usia 10 tahun SD Udah ngerokok. udah ngerokok. Apa sih? Lu enggak? Enggak, Sampai sekarang. sampai konsisten? sekarang gue itu anak 10 tahun. Gue sampai sekarang 17 tahun nggak ngerokok. Anjir 17 tahun. Kalau lu 17 tahun gua berapa tahun nih? Ya, Astaga. paling Gua itu 18 deh ya. Hah? 25 lah. 17 setengah dah. Ya enggak lah, kan kita jauh, coy. Jauh ya? Jauh, gua 17. 18 setengah dah. Ya udah 18 setengah ya, deal ya. 18 Deal ya, Oke, deal. 18 setengah. Deal. Oke, siap. Terus ya mereka 10 tahun, gua 17 tahun ngerokok sampai sekarang. Ini bocah ya. Ini bocah, nah ini yang gue rasain. Apa sih yang jadi penyebab mereka bisa ngerokok menurut pengalaman ente lah? Ente kan dulu duta, sering sosialisasi kemana-mana gitu. Iya. Nih sebelum lu bilang resah sih, gue udah resah duluan nih. Oke. Kenapa? Ya gue dari tahun 2017 sampai ya hampir gue 2019 baru pasif. Baru pasif. Baru pasif. So dari tahun 2017 berarti gue ya selama 2 tahun. 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu gue aktif banget sosialisasi kemana-mana. Ya salah satunya tentang bahaya rokok. Nabza ya. Nabja, tapi kan ada salah satunya zat adiktif di sana ya, zat adiktif ya salah satunya kan Nikotin itu kan ada di dalam rokok sebatang gitu. rokok, ya. Ini gue sosialisasi ini. Kalau menurut gua gitu ya, Yang jadi penyebab gitu ya. Pertama sih memang lingkungan yang ngebentuknya ya. Lingkungan. Kayak tadi yang lu bilang ya, pasti sebelum anak-anak itu ngerokok udah pasti kan yang dilihat dia ngelihat siapa? iya. Pasti kan ada orang tuanya, ada lingkungannya yang banyak yang ngerokok. terutama orang dewasa lah. Dewasa. Ya. Orang dewasa Jadi yang mungkin ngerokok. dia pengen kayaknya enak banget gitu ya. Kayaknya enak banget ngeliatin orang ngerokok pus gitu kan. Pus Jadi kayaknya pengen. enak ya. Jadi pengen Nyoba. nyoba gitu kan. Bisa jadi pertama itu. Bukan bisa jadi sih, memang seperti itu lingkungan seperti yang itu, ngebentuk ya. itu. Terus yang kedua nih, ini yang sebenarnya buat orang atau banyak anak kecil udah ngerokok. Ini sebenarnya nih. Apa? Ya mudah banget diakses beli rokok tuh. Iya, nggak ada pembatasan. Nggak ada pembatasan. Lu mau beli dimanapun, di warung kecil sekecil apapun, lu mau beli, ya ada rokoknya dari berbagai jenis merek. Ya kan? Dan itu nggak dibatasin. Itu juga nggak ada peraturan bahwa anak kecil nggak boleh beli. Mungkin ada peraturannya, kalau di dalam rokok kan ada 18 tahun gitu ya. Iya. 18 tahun. Tapi kan pembelinya nggak mungkin dia nolak. Pedagangnya nggak Pedagang mungkin gitu kan, ketika pedagang. bocah beli. Ada bocah beli. Ditolak. Jangan Jangan tuh beli. anak kecil. Mungkin ada, cuman kan jarang banget. Jarang banget ya. Jadi buat gua akses ya, pertama jadi, akses. Ya tadi lingkungan. Yang terus ya, pertama lingkungan. aksesnya yang Aksesnya mudah. Terus yang ketiga memang di antara masyarakat nih udah mulai udah acuh gitu. Udah mulai acuh gitu. Kenapa gue bilang udah mulai acuh? Ya ada anak kecil ngerokok ya biasa aja. Berarti bukan acuh. Apa tuh? Ya udah jadi perilaku udah ya. jadi perilaku. Udah jadi perilaku, udah jadi budaya juga. Mungkin itu udah jadi lifestyle kali ya. Iya. Nah, kemudian ini kan udah jadi perilaku. Cuman yang ngebentuk perilaku ini menurut gua ya salah satunya yang berkontribusi besar gitu terhadap pembentukan perilaku dan gaya hidup ini ya iklan rokok nih masif banget, coy. Iklan rokok ya. Iklan rokok. Ya walaupun memang udah dibatasi ya, tapi kan iklannya di mana-mana. Betul. Nggak cuman dari Terutama di media sosial. Iya, media sosial. TV oke lah mungkin dibatasi. Iya, dibatasi. Media sosial kan enggak. Udah gitu kalau dia lagi jadi sponsor, itu semuanya di jalan-jalan. Bahkan nggak jadi sponsor juga kan reklamenya banyak. Betul. Iya enggak? Betul. Itu. Jadi apalagi sekarang kecenderungan masyarakat kan udah bukan TV lagi. Betul. Media sosial. Udah media sosial. Internet. Internet. Itu anak-anak semuanya pada main. Udah main. Sekarang udah canggih kan, Iya, udah era digital sekarang udah semua ngerti dan paham.
Ya itu sih menurut gue ya iklannya ini juga masif banget bos. Berarti memang strategi si industri rokok ini ya, dari iklan ya, yang kemudian salah satu yang kemudian membentuk. Akhirnya ngebentuk ini sebagai desain. Ya kan lo tahu sendiri iklan rokok tuh. Ya kan keren, kreatif gitu ya. Kreatif keren, orang pakai jas lagi laki banget lah ya. Laki banget gitu, gentle. Terus akhirnya ngebuat berotot. Akhirnya kan membuat paradigma bahwa perokok itu keren. Yang nggak ngerokok itu nggak keren. Kayak gitu jadi sih buat lebih gua. berwibawa gitu lebih berwibawa juga bisa kayak gitu. Akhirnya ya mungkin itu juga yang menyebabkan anak kecil ngerokok. Udah banyak ngerokok. Jadi memang wah enak banget nih ya kan pas ngeliat iklan. Ih enak ya kan misalkan walaupun misalnya malam iklannya kan bisa jadi dia lihatnya di Facebook gitu ya atau di akun media sosial lainnya. Oke, berarti gua tangkep ya. Gua nangkep nih. Jadi tadi kan lingkungan. Kemudian apa? Setelah lingkungan tadi akses. Kemudian udah jadi gaya hidup, lifestyle, kebutuhan, dan yang kemudian masifnya iklan rokok. Nah yang terakhir nih menurut gua, ini menurut gua ya, berarti setelah abang apa tadi jawab segitu, jawab dengan jawaban itu, menurut gua ya ternyata memang kayaknya nih karena setiap tahunnya naik jumlah peningkatan si anak-anak ini, si bocah, umur 10 tahun udah pernah ngerokok, anak-anak ini selalu meningkat tiap tahunnya, berarti kalau nggak salah, ya udah fix. Kenapa tuh? Anak-anak ini, remaja ini udah dijebak. Ngapa nih? Udah dijebak. Udah terperangkap oleh industri rokok. Jadi target mereka, udah fix. Mereka jadi target. Udah jadi target ya? Ya menurut gue sih bisa dibilang gitu memang, karena gimana ya, walaupun mungkin dia bilang targetnya adalah orang-orang dewasa gitu ya, target mereka udah bukan fase lagi untuk orang dewasa ya, untuk anak-anak, pokoknya anak-anak dan remaja all gitu ya. Udah all, udah semua ya gue sih setuju ya kan ya gimana buktinya tiap tahun naik. Ya memang kayak gitu ya kan. Berarti fix anak-anak remaja udah jadi target sekarang. Bisa. Karena memang gini juga, walaupun mereka bilang ini untuk orang dewasa, pada kenyataannya kan ya, pembeli mereka akses nggak dibatasi. Iya, akses mereka nggak dibatasi. Anak-anak nggak dilarang untuk beli. Akhirnya ya kayak Belanda. Apa tuh? Apa namanya, ngebonceng tentara Inggris untuk datang ke Indonesia. Lo ingat gak pelajaran sejarah coy? Yang gimana sih? Kita kan udah merdeka nih ya kan, negara apa Nica gitu ya, Inggris kan itu datang ke Indonesia untuk mendamaikan ini ya, untuk apa namanya, ngontrol negara kita ya kan. Akhirnya ada tentara Belanda ikut ngebonceng, akhirnya kita dijajah lagi. Lo ingat gak pelajaran sejarah itu? Iya kan. Akhirnya ini ngebonceng jadi sebenarnya. Oh iya nih targetnya ini orang dewasa nih. Pas pada kenyataannya anak kecil. Ini anak SMP nih. Gue sih nggak ngebayangin ya. Gue sih nggak ngebayangin. Maksudnya jahat banget berarti kalau memang anak-anak remaja usia 10 tahun ya. Anak-anak itu udah jadi target, jahat banget bagi gue. Gue sih nggak ngebayangin misalkan anak gue gitu ya. Ngebayangin aja anak ente gitu kan. Nah gue belum punya anak. Oh ya, nggak ngebayangin aja. Kan anak muda. Ngebayangin aja. Adik lah ya kalau gue ya. Iya, atau nggak adik atau siapa, anak 10 tahun. Kalau gue jadi bapaknya, ya udah gue coret aja dari kakak. Jahat bener coy, astaga. Ya risih coy. Risih lah. Nah, tapi masa sejahat itu sih? Ya gimana ya? Risih aja gitu, risih. Kalau gue sih nggak bakal. Kalau gue sih nggak bakalan kayak gitu. Ya itu bercandanya sih. Iya, kalau gue sih nggak bakalan gitu. Gue akan nasihati dia baik-baik. Nah itu nggak rokok itu nggak sehat. Kacau kan ya, kekerasan terhadap anak-anak.
Enggak. Ditangkap KPI. Ditangkap KPI sih apa? Ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Anak lu ntar. Bukan ditangkap, dilaporin itu antar sama KPI. Iya, bukan dilaporin, ditangkap lah kan udah melawan kekerasan. Iya. Maksud gua itu bahaya banget gitu. Dan gue juga nggak sejahat itu kan. Dan jahat banget maksud industri rokok. Industri rokok. Ya kayak gitu memang. Ya kalau gua sih ya mudah-mudahan nih kita nih ya ada solusi lah ya. Ada solusi dari gitu, pemerintah. Dari pemerintah dan kalau di masyarakat gitu ya, di masyarakat juga harus coba ada ngebantu, ada kesadaran yang harus dibentuk bahwa nih generasi muda ini memang harus diselamatkan. Harus diselamatkan karena mereka generasi emas. Generasi emas ini harapan kita semuanya. Artinya gua, lu dan yang di bawah kita gitu ya, adik-adik kita nih adalah sebuah penerus bangsa ini. Oleh karena itu harus dijaga kan. Betul. Nah, masyarakat kita harus bekerja sama dari seluruh unsur gitu ya. Yang dari pemerintah, dari masyarakat, dari kitanya sendiri. Semuanya harus gabung, harus collab. Supaya apa? Nih kalau ngelihat anak kecil ngerokok dibiarin, ini kan nggak baik. Makanya lu datengin ya berikan edukasi gitu ya kan, berikan sosialisasi bahwa ini tuh bahaya, ini nggak baik. Terus yang penjual juga harus sadar bahwa jangan kemudian hanya memikirkan keuntungan kan gitu. Betul. Ya meskipun ente pedagang kecil lah, katakan lu juga butuh duit, ya semua orang juga pasti butuh duit. Cuman kan masalahnya kan ini ya ini anak-anak generasi gitu. Lu juga punya tanggung jawab, lu juga punya tanggung jawab moral terhadap hal ini. Ini juga generasi, siapa yang mau menerusin bangsa ini kecuali mereka-mereka. Iya, gue sepakat. Gitu kan? Jadi memang harus kayak gitu. Selama gitu ya, selama memang industri rokok ini terus bergerak gitu loh. Ya minimal ya kita dari kitanya gitu sadar akan bahaya itu. Pemerintah kan udah juga banyak upaya untuk menurunkan tingkat orang yang ngerokok gitu ya. Ya salah satunya kan dengan naikin bea cukai. Bea cukai. Terus buat peraturan iklan rokok ini nggak boleh menampakkan rokoknya gitu kan. Wujud rokoknya. Terus di gambar-gambar setiap bungkusnya juga kan dikasih dari Kemenkes kan ada tuh ya kan? Orang penyakitan gitu kan. Dan sebagainya. Gue sih ngeri banget tuh yang bolong tenggorok ya. Iya. Ya maksud gue gitu ya. Jadi sebetulnya memang perlu dari kita sendiri masyarakat. Betul. Selain maksudnya ya kita jangan hanya bergantung pada pemerintah, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat untuk kemudian mulai sadar, mulai membangun edukasi kepada masyarakat yang terdampak ya. Anak-anak yang kalau kita lihat anak-anak di jalanan ngerokok atau misalkan anak tetangga kita, ya itulah dari situ kemudian kita mulai edukasi mereka supaya mereka nggak, ya kita tolak jadi target gitu kan. Betul. Kita harus menolak jadi target. Gue juga. Remaja, anak-anak. Gue juga nolak anak kecil, bahkan ya nggak cuma anak kecil ya. Iya. Gue juga tolak orang dewasa untuk jadi target rokok. Semuanya, pokoknya harus kita tolak. Karena nggak baik dan bagi gue perokok itu sama dengan corona. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya gini loh, COVID-19 atau corona, virus menularkan penyakit nggak? Ya, nularin penyakit. Bawa penyakit nggak dia? Bawa penyakit. Ketika orang yang kena itu pasti sakit. Iya. Gua bukan perokok, temen gua perokok. Lo kena juga? Paru-paru gua nggak bersih. Karena siapa? Masa karena gua bernapas deket dia, ya kan gua juga makhluk hidup kan? Iya. Jadi kayak corona gitu kan, kayak corona. Dia bawa penyakit juga buat lo, ya. Buat gua juga dong. Iya, oke lah penyakit dia nggak menular. Misalkan dia punya penyakit jantung, penyakit jantungnya mungkin nggak akan menular ke gua. Cuman kan dia bawa penyakit. Gara-gara dia gue bisa sakit jantung. Gara-gara dia gue juga bisa punya kesempatan untuk punya penyakit jantung. Ya, jadi kayak corona sebetulnya. Fix kan? Ya udah, buat gue juga fix sudah. Udah kita kita tolak. Tolak jadi target. Dan menurut gua pimpinan yang di atas nih. Apa nih pimpinan di atas mana nih? Burung pokoknya apa, Buyung Puyuh.
Burung apa? Buyung puyuh. Burung apa? Buyung puyuh. Ngeselin. Oke. Jadi gitu ya guys. Buat teman-teman sobat cari cerita, memang pada kenyataannya ya udah sebetulnya anak-anak remaja. Lu sepakat kan tadi? Sepakat. Poin penting gua. Iya. Poin penting yang terakhir yang bahwa Kita tolak. anak-anak ngerokok itu bukan hanya karena lingkungan, bukan hanya karena iklan, bukan hanya karena akses kemudian atau apa. Ya karena memang udah jadi target. Nah, maka ini adalah kesempatan kita untuk kemudian menyelamatkan generasi muda, generasi emas Indonesia untuk supaya tidak menjadi target mereka. Betul. Dan gua juga ini sebagai ungkapan ini ya, keinginan gua ya. Tolonglah siapapun stakeholder kita nih, stakeholder kita atau orang pemimpin kita gitu ya, orang yang punya kuasa, punya kuasa gitu ya, cobalah gitulah, ini jangan sampai dijadikan perpolitikan atau juga ini jadi konglomerasi gitu ya. Betul. Ini jangan pengen dapetin duit gitu yang tinggi tapi juga nyusahin banyak orang. Iya. Bagi gue itu nggak fair lah. Nggak fair itu. Nggak ada nilai sosialnya gitu ya. Iya kan kayak gue bilang. Nggak ada tanggung jawab sosial. Nggak ada tanggung jawabnya. Yang kayak tadi gue bilang orang miskin, sadis banget gue ngomongnya ya. Pokoknya orang yang kurang, artinya finansialnya kurang. Aja itu lebih mementingkan buat rokok. Dianya miskin. Iya. Terus beli rokok, tambah miskin. Tapi kan produsennya, nggak usah di inilah ya, makin kaya kan. Maksud gua, itulah ada tanggung jawab sosial lah. Masa lu tega benar sejahat itu. Yang gua mohon aja, mudah-mudahan ya adalah langkah-langkah strategis. Semoga aja. Ya pokoknya intinya kita kita sebagai generasi muda, generasi emas bangsa, ya udah kita harus bareng-bareng sepakat untuk kemudian jadi target. Dan kita harus bareng-bareng mengedukasi kepada masyarakat. Supaya juga bukan hanya kita yang jadi target gitu. Betul. Yang menolak jadi target, tapi mereka juga, terutama mereka yang udah pecandu. Iya. Harus kita selamatkan. Kalau kita mikirnya untuk menyelamatkan, soalnya gini teman-teman, kalau produsen kan mikirnya keuntungan kan, bagaimana dia dapat untung. Gua nggak tahu ya, mudah-mudahan dia peduli terhadap kita gitu. Bagi gua nggak peduli. Nggak peduli ya. Ya sekarang gini aja coy, CSR. Iya. Dana CSR mereka. Mereka gelontorkan untuk, katakan oke lah, buat beasiswa atlet. Iya, tanggung jawab ini ya. Ini. Tapi bagi gua tanggung jawab sosialnya di mana? Bagi gua itu hanya sebagai ya kalau dalam YouTube itu clickbait. Iya, clickbait. Jadi ngomongnya CSR, ya kan? Kepedulian sosial, tanggung jawab sosial. Tapi lu produksi barang yang nggak bisa bikin sehat orang gitu, merugikan banyak orang gitu. Iya kan? Hanya mementingkan supaya gimana sih biar citra mereka bagus aja. Ya bayangin mereka nyponsorin atlet, ngebeasiswain atlet ya. Atlet itu jadi terus atas nama dia. Citra dia baik. Tapi secara nggak langsung ya orang yang makan produk mereka. Iya, yang beli-beli ya. Iya. Tanggung jawab sosialnya di mana? Kalau misalkan mereka sakit, berarti kan nggak ada tanggung jawab sosial dong. Kan yang itu kan. Sepakat. Jadi sebetulnya nggak, tanggung jawab sosial CSR dari industri rokok juga gue sebetulnya nggak sepakat. Maksudnya ya udahlah, nggak usah. Ya udah, stop lah merokok gitu. Stop, berhenti merokok. Dan bahkan nih mungkin salah satunya menurut gue ya, stop iklan rokok. Ya, stop ngerokok, stop iklan rokok. Stop iklan rokok. Jangan sampai ada di TV, di medsos, di papan-papan jalan gitu ya. Itu mungkin bisa jadi upaya gitu ya. Karena ya supaya orang nggak lihat lagi. Orang nggak lihat lagi, orang lupa gitu bahwa ternyata di dunia ini ada rokok gitu ya kan. Mudah-mudahan sih bisa kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya guys podcast kita. Buat teman-teman yang mau berkomentar silakan komentar aja di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa share
jangan lupa share dan terutama jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Oke, see you next time. Buyung puyuh. Bung apa? Buyung puyuh. Bung apa? Buyung puyuh. Bung apa? Buyung puyuh. Oke, dah guys.